Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rabbi warahmatullahi wabarakatuh. wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya Bun, kita sudah bisa bertemu kembali. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang lain yang belum bisa bergabung segera menyusul ya. Diusahakan setiap ada pertemuan harus diusahakan ya, diusahakan bisa hadir meskipun terlambat nggak apa-apa. Yang penting hadir supaya bisa mengikuti perkembangannya gitu ya. Beda ya antara waktu kita live dengan melihat rekaman itu terkadang juga berbeda gitu ya. Gairahnya atau semangatnya ya untuk menyimaknya gitu ya. Jadi berbeda. Kalau bisa sesi Zoom dari awal sampai akhir itu diikuti terus, begitu ya, Bun? Semaksimalnya. Oke, di malam hari ini kita akan membahas tentang studi kasus ya. Dari store tugas yang Bunda berikan gitu ya. Bentar. Jadi dari tugas-tugas yang sudah Bunda setorkan, nanti kita bahas satu persatu ya, tapi nggak semuanya ya. Mungkin dari contoh-contoh tugas itu bisa digeneralkan atau bisa diambil pelajaran untuk latihan yang lain juga gitu ya. Mungkin ada yang sama begitu ya. Oke, untuk yang pertama. Nah, ini saya ambil dari tugasnya Fahri dulu ya. Nah, ini mendorong dan menarik ban ya. Nah, ini termasuk aktivitas heavy work ya. Ini sudah benar ya, sudah benar. Cara mengerjakannya juga sudah benar, sudah pas begitu. Dan untuk kemampuannya dia juga sudah bisa ya, sudah pas aja ya. Nanti yang lainnya boleh mencoba juga ya, karena ini fungsinya untuk menstimulasi sensori proprioseptif ya, di mana fungsi dari sensori ini meningkatkan aware. Jadi kita lebih aware dengan anak ya maksudnya ya. Anak akan lebih aware ya, lebih peduli, lebih sadar terhadap dirinya ya. Jika ada kesalahan ataupun apa ya sesuatu yang ada di sekitarnya atau sesuatu yang muncul dari dirinya gitu ya, dia akan lebih bisa merespon, menanggapi begitu ya. Oke, jadi seperti itu ya, Bun. Dan ini merupakan aktivitas heavy work ya. Hampir semua aktivitas heavy work itu memunculkan atau meningkatkan awareness ya, kesadaran dirinya. Maka anak yang bisa apa namanya bisa melakukan kemampuan ini gitu ya, kesadaran dirinya bagus ya, dia akan lebih tenang gitu ya Bun, akan lebih tenang, lebih fokus saat mengerjakan aktivitas ya. Jadi Bunda sekalian bisa bisa melatihkannya juga ya, tidak harus dengan ban, tetapi bisa juga dengan benda-benda yang lebih berat ya, seperti mungkin karung ya, karung diisi dengan pasir ataupun tanah ataupun batu terus ditarik. Nah, itu juga bisa gitu ya. Tentu disesuaikan dengan kemampuan anak ya. Oke. Oke, gitu ya, Bun. Paham ya? Dan selanjutnya, nah, menendang bola ya. Menendang bola ini aktivitas di lapangan outdoor ya. Jadi memang sebaiknya ya, sebaiknya tidak hanya latihan di ruangan ya, kecuali memang kondisinya hujan gitu ya, ataupun hujan pun bisa untuk latihan juga ya sebetulnya ya, asal kondisinya baik, fit begitu badannya ya. Tetapi kalau untuk pas posisi apa tidak ada kendala, sebaiknya dilatih di
area outdoor ya atau di alam ya. Karena apa? Karena ketika anak berada di posisi di ruangan ya yang terbuka seperti ini ya, dia akan memberikan stimulasi sensori vestibularnya juga ya. Jadi ada input sensori yang banyak masuk gitu ya, mulai mungkin tidak menggunakan sandal ya. Jadi dia menyentuh rumputnya itu juga merupakan stimulasi taktilnya gitu ya. Di mana ketika sensori taktilnya terperbaiki, anak juga akan lebih tenang, bisa meregulasi dirinya, gitu. Tidak terlalu sensitif terhadap apa benda-benda di sekitarnya yang mungkin membuat dia hipersensitif, begitu ya. Jadi lebih baiklah kondisinya ya. Perilaku yang baik itu dampak dari kematangan sistem sensorinya, Bun. Nah, selain menstimulasi sensori vestibular, proprioseptif, taktil, juga ketika anak bergerak gitu ya, melakukan aktivitas fisik seperti lari ya, itu mematangkan motorik kasarnya, terus otot-ototnya juga terlatih ya, sehingga metabolisme dalam tubuh itu pun juga akan lancar begitu ya. Sehingga ini bagus ya untuk perkembangan anak atau kesehatan anak ya. Dia jadi lebih lebih fit begitu ya. Tidak mudah capek gitu karena ini juga bagian dari melatih kontrol postural juga begitu ya. Karena lari kalau ototnya nggak kuat dia akan mudah capek gitu ya. Nah, selain itu ketika anak lari menendang bola, kemampuan visual trackingnya atau oculomotor kontrolnya juga dilatih, juga dia akan terbiasa dengan gerakan bola. Matanya akan selalu mengikuti arah kemana bola itu lari begitu ya. Ditambah kalau dia berlari sambil mengejar bola dan memasukkan ke gawang gitu ya. Nah, ini akan sangat bagus ya. Efektivitasnya sangat bagus ya, sangat tinggi ya. Kalau bisa minimal seminggu sekali ya, anak diajak ke lapangan untuk bermain bola gitu ya Bun. Ini kan sesuatu yang ibaratnya tidak perlu biaya begitu ya. Nah, asal dilakukan dengan intens, dengan prosedur yang pas gitu ya. Maksudnya ada aturannya begitu ya. Insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa gitu ya pada sistem sensori anak begitu ya Bun. Nah, apalagi anak laki-laki ya. Anak laki-laki kan harus permainannya memang harus yang lebih atraktif begitu ya dibandingkan yang anak perempuan. Meskipun anak perempuan juga bisa dilatih ya, entah itu sepak bola, entah itu bermain seperti main golf gitu ya. Golf itu kan kayak me, me, apa ya, menggiring bola dengan sticknya itu juga bagus ya, juga latihan dari mematangkan sensori proprioseptifnya maupun motorik halusnya, genggamannya, kekuatan tangannya, begitu ya Bun. Jadi apapun sebetulnya ya yang kita latihkan kepada anak, asal itu diatur, ada prosedurnya, ada aturannya, itu akan memberikan efek terapi. Nah, adapun yang kedisiplinan ya, itu memang harus selalu diterapkan ketika kita melatih anak ya, disiplin, konsisten gitu ya. Nah, ini yang seringnya diabaikan oleh orang tua gitu ya. Kalau ini diabaikan, tidak akan terbentuk perilakunya. Jadi efek terapeutiknya menjadi kurang begitu. Karena anak itu kalau kita mau bentuk itu memang harus ada kedisiplinan begitu ya Bun. Jangan sampai anak nggak mau kita biarkan, nggak mau ngerjakan tugas sampai tuntas, kita biarkan. Ya nanti nggak akan terbentuk perilaku yang adaptifnya begitu ya. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Ya. Oh, efek terapeutik. Oh iya, efek terapeutik itu efek terapinya, Bun. Jadi si kita ya, kita dari sebagai orang tuanya ataupun terapis ya, contohnya terapis ya, ketika melatih anak itu memang wajib menggunakan target gitu ya, menggunakan target atau media yang bisa kita jadikan target ya.
seperti memindah bola, memindah mainan, atau memindah apapun. Yang penting itu target ya. Dan ketika itu terpenuhi akan memunculkan efek terapi ya, belajar lebih efektif ya. Pembelajaran yang diserap anak itu lebih lebih masuk semua gitu ya. Sehingga ada efeknya, efek baiknya dari terapi itu, namanya efek terapeutiknya. Jadi dampak dari terapi itu dirasakan ya ke oleh anak gitu ya. Meskipun dia terkadang pakai nangis gitu ya. Terkadang dia juga pakai pukul-pukul kepala ya. Tapi selama kita mendisiplinkan dalam proses latihan begitu ya, itu akan memberikan dampak positif ya terhadap diri anak, entah itu perbaikan sensorinya hingga berdampak pada perilakunya begitu ya. Begitu Bun. Jadi efek terapeutik itu dampak positif ya dari terapi tersebut. Begitu ya Bun. Oke, selanjutnya ya. Sudah paham ya? Nah, ini untuk Fahri masih ya, meniup lilin ya. Ini kejauhan ya, Bun. Kejauhan dan sebaiknya antara lilin ya, antara lilin ini ya, jaraknya ya. Lilin dengan mulutnya anak ya. Lilin dengan mulutnya anak itu sejajar ya. Kalau ini terlalu jauh, jadi anak posisi di atas, lilinnya posisi di bawah ya. Ini kurang tepat ya. Memang sebaiknya mungkin Fahri bisa duduk di bawah nggak apa-apa, menggunakan bata ini pun nggak apa-apa ya. Yang penting dia sejajar dengan lilinnya dan itu memudahkan anak untuk meniupnya ya. Memfokuskan lebih fokus, lebih pas begitu ya ketika dia mengalirkan udara ke lilin tersebut. Meskipun ya kalau seperti ini memang dampaknya dia akan berusaha lebih ya, lebih lebih banyak ya usaha yang dia lakukan ya sampai meniupnya hau hau gitu ya sampai eh, apa mungkin apa namanya sampai keluar air liurnya gitu ya bisa juga. Tapi kurang efektif ya bagi anak kurang efektif dan untuk kebiasaan Fahri itu ketika dia mungkin nggak pas atau sulit dia mengerjakan, dia sedikit memunculkan reaksi tantrum ya meskipun masih bisa dia kendalikan sendiri gitu. Cuman dia nggak begitu suka dengan eh, apa namanya kerjaan dia. Maksudnya hasil latihan dia nggak apa ya nggak puas begitu sehingga dia memunculkan emosi yang tidak dia sukai sendiri gitu ya, nggak puas dengan kerjanya sendiri dan dia akhirnya mungkin entah itu bersuara ataupun nangis ataupun memukul kepalanya begitu ya. Nah, nanti boleh dilatihkan setiap hari ya Bun. Kalau yang meniup lilin ini kelihatannya sudah mulai bisa ya, sudah mulai bisa, cuman belum begitu kuat tiupannya ya. Nah nanti diusahakan setiap hari meniup ya, sehingga dia terbiasa mengalirkan udara dari mulutnya ya. Dan ini kemampuan ini tuh membutuhkan komponen yang kompleks ya Bun. Tidak hanya sekedar otot mulut yang kuat aja ya, tetapi juga membutuhkan keterampilan kematangan sensori motornya terutama vestibularnya ketika menggerakkan mulutnya meniup ya seperti mencucuk apa ya istilahnya memonyongkan bibirnya ataupun melakukan gerakan yang lain bibirnya itu pun membutuhkan eh, keterampilan motor planning gitu ya dari otot-otot mulutnya. Jadi itu merupakan keterampilan yang kompleks ya. Berbicara itu merupakan keterampilan yang kompleks sehingga perlu di breakdown, perlu dilatih pelan-pelan tahap demi tahapnya begitu ya Bun. Oke, nanti bisa dilatihkan tiap hari ya. Oke, selanjutnya
nih apa namanya, berjalan di batu bata. Nah, ini ada yang lepas nih ya. Tidak hanya sekali ya, kalau saya lihat ya, ada beberapa kali yang lepas. Ya, ini mungkin Bunda boleh ya, boleh 5 kali nggak apa-apa ya. Mengambil 5 bola nggak apa-apa. Tidak harus banyak, tidak harus 10, tidak harus lebih banyak lagi gitu nggak apa-apa. Atau bahkan 3 nggak apa-apa gitu ya. Asal apa? Asal si anak ini melakukannya dengan kualitas gerakan yang baik gitu ya. Kualitas gerakan yang baik yang seperti apa? Dia tidak tidak menjatuhkan kakinya seperti ini gitu ya. Jadi kita minta anak untuk melakukan pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja ya. Fokus pelan-pelan ya. Karena itu akan lebih memberikan dampak ya untuk pengontrolan dirinya, mengontrol kekuatan ototnya. Yang kita inginkan itu adalah kualitas gerakan, gitu ya, bukan banyaknya memindah target, tetapi kualitas dari gerakan yang dia lakukan untuk menyelesaikan tugasnya, gitu ya Bun. Jadi nggak usah banyak-banyak, bisa dikurangi, tetapi Bunda bisa berpesan terlebih dahulu ya kepada Fahri. Fahri, kita Fahri nanti mindah bola 5 ya, tapi pelan-pelan gitu ya, melakukannya atau jalannya pelan-pelan ya. Tidak boleh jatuh gitu ya. Tidak boleh jatuh. Jadi pelan-pelan. Dan Bunda bisa meletakkan itu bolanya itu eh, yang untuk tahap awal mungkin 3 dulu nggak apa-apa sehingga anak itu nggak terburu-buru untuk menyelesaikannya. Jadi dikit-dikit nggak apa-apa, satu dipindah nggak apa-apa, gitu ya Bun. Jangan lupa sebelum Bunda mengajarkan kepada anak atau Bunda memberikan instruksi kepada anak atau anak sebelum melakukan tugasnya, dipesenin dulu ya, diajak komunikasi dulu gitu ya. Suruh menatap matanya ya. Matanya menatap ya. Tidak apa namanya? Tidak boleh matanya kemana-mana gitu ya. Jadi sebelum mulai Bunda berhadapan dulu dengan anak. Fahri, nanti Fahri memindah bola 3 gitu ya. Jadi dijelaskan 3 ya, ini bolanya. Yuk kita pindah yuk. Nah terus tidak jatuh ya, tidak jatuh ya. Kalau jatuh gimana Bun? Ya diulang nggak apa-apa ya, diulang nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita memang semaksimalnya ketika melatih anak itu memang memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Tidak terlalu memburu-buru, juga tidak memberikan eh, membuat dia cemas juga gitu ya. Jadi santai, tapi anak bisa memahami apa yang kita instruksikan secara pelan-pelan gitu ya Bun, gitu. Nah, dia biasanya bisa kok, bisa paham ya. Tidak jatuh yang seperti apa ya. Nah, artinya ketika dia mulai jatuh menginjakkan kakinya, dia akan kita berikan instruksi lagi ya. Diulang, tidak jatuh ya, diulang tidak jatuh ya. Oke. Nah, terus dia eh, mulai ada aware ya, mulai dari dia mulai waspada, alert ya, muncul alertness, muncul kewaspadaan, muncul kehati-hatian ya, ketika dia mau melatih, ketika dia mau melangkah gitu ya. Nah, seperti itu yang kita inginkan. Dia lebih hati-hati, dia lebih aware. Nah, itu yang ingin kita dapatkan ya. Hal seperti ini, maksudnya dia berusaha untuk hati-hati, tidak akan dia dapatkan kalau mengejar target. Maksudnya kita berikan banyak target, tapi gerakan atau kualitasnya asal. Nah, itu dia tidak akan belajar banyak, gitu ya. 3 nggak apa-apa, atau 5 juga nggak apa-apa. Yang penting dilakukan
secara perlahan, dia tidak sering jatuh. Artinya kualitas gerakan, kualitas tugas yang dia kerjakan itu bagus ya, gitu ya Bun. Ada muncul kehati-hatian, muncul fokus, muncul awareness, gitu ya Bun. Nah itu yang ingin kita dapatkan. Itu adalah efek terapeutiknya, gitu ya. Seperti itu. Paham ya Bun? Oke, selanjutnya kita beralih ke Nisa ya. Nah, untuk Nisa, ini mungkin yang saya screenshot yang awal ya, Bun. Yang awal, silahkan. Nanti memang eh, kita melatih anak sambil duduk, itu bersila, ya. Dia biar menekuk, melipat kakinya, gitu ya, melipat kakinya. Apa ya, sebaiknya ya, sebaiknya, bukannya nggak boleh juga sih ya, sebaiknya bersila begitu ya, biar lebih tegak duduk ya, biar lebih apa namanya, bisa stabil begitu ya. Kalau tumpuannya eh, bagus gitu ya, dia akan lebih stabil ya ketika duduk gitu, dan menguatkan otot bagian punggungnya begitu. Ya. Terus, nah ini memang sebaiknya minta anak untuk memegang seperti ini pun ini udah benar ya. Jadi eh, ini tangan satunya menjepit, tangan satunya nggak ngapa-ngapain ya ini yang ini ya. Oke. Jadi sebaiknya tadi sudah direvisi juga ya Bun yang tugas yang setelah ini gitu ya. Ada revisi juga ya. Jadi anak diminta untuk memegang kardusnya gitu ya, kardus bisa pakai kardus nggak apa-apa Pun pakai kardus, tangan mungkin tangan kirinya ataupun tangan yang dominan biasanya memegang apa namanya penjepitnya, sedangkan tangan yang eh, apa yang lain gitu ya itu menyupport tangan yang dominan. Nah, terkadang anak-anak ini dominan kiri, sering yang dijumpai itu ya, yang sering dijumpai itu mereka dominannya kiri. Nah, nggak apa-apa sih sebetulnya, nggak ada masalah gitu ya, kecuali kalau aktivitas makan, aktivitas yang minum, yang memang sebaiknya menggunakan tangan kanan, nah itu eh, memang harus ditekankan begitu ya. Tapi kalau untuk aktivitas menulis ataupun aktivitas yang lain itu bebas aja, pakai tangan kiri, tangan kanan eh, boleh aja ya. Nah, nanti sebaiknya memang harus dipegang gitu ya. Kardusnya harus dipegang. Jadi anak itu terbentuk koordinasi antara tangan kanan dan tangan kiri. Koordinasi bilateralnya terbentuk. Kayak misalkan menulis pun ya, Bun. Menulis itu biasanya gini ya. Ini kan misalkan mejanya, ini kita lihat dari atas ya, Bun. Anaknya di sini ya. Nah, tangan kanannya memegang pensil. Contohnya ya, ini kertasnya nih. Sedangkan tangan kirinya kan memberikan support ya. Jadi meskipun dia hanya sekedar memegang kertasnya ataupun berada di apa namanya di atas meja itu sudah menyupport ya, sudah menyupport tangan kanan untuk bisa melakukan tugasnya yaitu menulis dengan stabil ya. Kan itu sudah otomatis ya Bun. Mungkin kalau Bunda nih sedang menulis di meja, secara otomatis tangan satunya kan berada di atas meja atau memegangi kertasnya. Itu sudah otomatis ya. Nah, terkadang untuk anak-anak ini masih perlu diingatkan ya. Tidak secara otomatis koordinasi bilateralnya harus dilatih. Nah, termasuk juga ini ya, menjepit ya, menjepit. Kalau ini masih masih taraf yang sederhana. Sederhana artinya dia melakukan posisi duduk ya sambil menjepit dan menjepitnya itu masih dibantu, nggak apa-apa ya. Karena memang tahap awal itu
perlu kita cek ya. Dia kira-kira kekuatan otot bagian jari-jarinya sudah bagus belum ya, gitu ya. Kalau dia belum bisa memencet, oh berarti otot-otot bagian jari-jarinya kemungkinan masih kurang kuat atau koordinasi antar jari-jarinya belum terbentuk gitu ya. Maka harus dilatih dulu. Latihannya dari mana? Latihannya dimulai dari menstabilkan otot bagian sendi ya, sendi bahu ya. Karena namanya tangan ya, namanya tangan ini mohon maaf ini anggap aja jari-jari gitu ya, Bun. Bagian sini sendi bahu, bagian sini sendi siku ya. Otot bagian apa namanya? Bagian tangan ya, entah itu motorik halus, entah itu koordinasi antar jari-jarinya ya, akan baik apabila bagian atasnya, maksudnya bagian mulai dari sendi bahunya dia sudah stabil ya. Kalau ini sudah baik, sudah stabil, sudah bagus, sudah adekuat begitu ya, baru ke sini perbaikan berikutnya di bagian siku, bagian lengan ya. Lengan atas, lengan bawah. Nah, kalau ini sudah baik ke pergelangan tangan dulu ya, kuat, distabilkan dulu. Nah, baru ke jari-jarinya gitu ya. Sehingga latihannya kita mulai dari yang paling mendekati tubuh dulu ya, yaitu sendi bahu, mendekati tubuh kan sendi bahu. Nah, baru ke yang lebih jauh menjauhi tubuh gitu ya, Bun. Seperti itu. Itu prinsip dari perkembangan ya. Paham ya, Bun? Sehingga Nisa yang harus dilakukan apa? Kalau biar anak ini bisa kuat menjepitnya ya. Oke, yang pertama Bunda bisa melatihkan wheelbarrow ya, wheelbarrow. Wheelbarrow. Terus selanjutnya Bunda juga bisa melatihkan aktivitas mungkin memindah pasir, gitu ya. Memindah pasir menggunakan sendok itu juga bisa. Ya. Atau melakukan stretching, ya, stretching menggerakkan sendi bagian ketiak ini, bagian bahu itu loh, itu sampai full maksimal, gitu ya. Seperti itu ya, Bun. Oke. Nah, baru nanti ditambah latihan motorik yang lain juga ya, seperti eh, bermain plastisin ya, atau meremas busa begitu ya, atau memencet memencet apa ya, memencet berbagai macam mencet gitu ya, seperti itu. Oke. Paham ya, Bun? Itu dari Nisa ya. Oke. Terus selanjutnya, nah yang ini melakukan sambil jinjit. Eh, Kalau sepertinya ya, anggapan saya, ketika anak jinjit di kasur, itu akan menyulitkan dia, akan tidak stabil gitu loh. Ketika menjinjit itu malah dia akan mudah goyang, agak agak nggak stabil gitu ya, mudah jatuh ya. Kan itu bisa kita praktekkan ya Bun, saat kita jinjit di medan yang padat dengan jinjit di medan yang memang empuk gitu ya, memang bisa 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 istilah Jawanya itu mendelong begitu ya. Nah, itu kan akan lebih stabil ketika jinjit di posisi yang padat begitu ya, yang keras gitu ya, kayak lantai begitu ya. Nah, maka untuk memudahkan anak melakukan jinjit itu bisa dilakukan di lantai ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang tugasnya saya minta untuk menaruh di posisi atas ya. Tapi sebaiknya ya, sebaiknya ini posisi yang Bunda eh, apa namanya lakukan atau letakkan itu lebih stabil gitu ya. Mungkin di sini ada semacam almari atau apa ya yang bisa ditaruh gitu ya.
atau apapun lah ya. Mungkin tadi Bunda bilang digantung begitu ya, untuk wadahnya digantung. Ya nggak apa-apa sih Bun, nggak apa-apa ya. Yang penting anak ini bisa meraih ataupun mengambil ya dari sini. Tapi kalau saya lihat ini Nisa sudah mulai terbiasa ya. Maksudnya terbiasa itu enggak udah sedikit kesulitan ya. Jadi kesulitannya udah mulai berkurang gitu ya. Ketika dilatih. Ya kan udah mulai bisa menyesuaikan dirinya dengan latihan-latihan yang Bunda berikan. Kalau saya lihat dari tugas-tugas yang disetorkan itu kan sepertinya begitu ya, Bun. Nanti mungkin bisa ditambah koreksinya lagi ya. Oke, itu ya. Sehingga nanti Bunda bisa melakukannya di lantai. Terus ini lebih stabil dengan cara ditaruh ataupun digantung. Jadi ketinggiannya itu sama, gitu ya. Tidak terpengaruh dari mungkin Bunda agak capek, jadi agak merendah gitu ya contohnya. Atau mungkin kalau sudah sadar lagi naik lagi gitu ya, jadi kurang stabil gitu. Nah, nanti biar anak eh, juga tidak apa namanya kesulitan, juga tidak frustrasi gitu ya. Maka perlu diberikan tips. Kalau belum bisa gimana? Boleh dibantu kok Bunda ya. Boleh dibantu. Ayo jinjit jinjit gitu ya contohnya. Ayo naikkan naikkan terus dimotivasi terus. Sore pintar, lagi lagi gitu ya. Contohnya seperti itu. Diberikan motivasi ya. Nah, terus berikutnya. Nah, ini untuk apa namanya? Memasukkan ini pasaknya ke dalam lubang gitu ya. Istilahnya apa ya? Pin dan pegboard ya. Kalau ini pinnya ya, ini pegboardnya gitu ya. Nah, sebaiknya Bunda melakukannya satu persatu gitu ya, sambil juga membiasakan untuk belajar warna gitu ya. Jadi misalkan Bunda minta atau pengen mengajarkan warna biru, berarti ayo masukkan, ayo ambil ambil. Jadi Bunda kasihkan, Nisa meraih. Jadi Nisa yang mengambilkan ya, bukan mengambilkan ya, meraih di tangan Bunda. Jadi mengambil dari tangan Bunda ya. Nah, itu suatu keterampilan juga loh ya. Anak terkadang cuman dikasih ini ya ambil. Misalkan saya menawarkan bola gitu ya, membawa bola gitu ya. Coba ambil bolanya. Ya, saya sodorkan ke anak. Terkadang ada anak yang nggak mau ngambil atau nggak bisa atau nggak aware gitu ya. Nah, maka ketika kita memberi satu benda ke anak sambil kita ngecek awareness-nya udah sampai di mana dia gitu ya. Kesadaran dirinya itu sudah sampai di mana gitu ya. Ketika saya memberi instruksi, ayo ambil, dia apakah langsung merespon atau mengabaikan, masih mengabaikan gitu ya. Nah, maka juga sekarang mau cek, yuk ambil warna biru sambil kita mungkin menggerak-gerakkan sehingga apa ya istilahnya mengambil empati dia, mengambil perhatian dia, gitu ya. Ayo ambil nih ambil warna biru, gitu ya. Terus si anak nanti dia akan melihat ya apa yang kita pegang, apa yang kita bawa. Oh, warna biru. Nah, nanti dia akan terbiasa itu ya. Ambil warna biru. Ayo masukkan warna biru di sebelah mana? Oh, di sebelah sini ya. Kalau salah ya kita betulkan. Ini udah pas aja ya. Kemarin cara melatihnya udah benar ya. Jadi dibantu nggak apa-apa. Nanti selanjutnya Bunda ambil lagi warna biru ya. Ini warna biru, ambil warna biru gitu. Jadi kata-kata itu diulang-ulang sampai birunya habis gitu ya. Sehingga anak itu sering mendengar warna biru gitu ya. Warna biru, warna biru, warna biru, warna biru, taruhnya juga di warna biru. Kan sama gitu ya. Oh, ini warna biru gitu ya. Nah, kalau udah selesai warna biru, ganti warna selanjutnya, mungkin kuning gitu ya. Ini kan hanya membiasakan ya, Bu. Hanya membiasakan sambil belajar warna gitu ya. Kalaupun anak masih belum paham konsep warna lagi, kalau udah habis sampai putih misalkan, sampai putih kok anak ditanya lagi mana biru, kok dia masih belum
paham, ya berarti kita pakai metode yang lebih intens lain gitu ya, yaitu metode ABA gitu ya, ABA. Ya. Nah, itu seperti yang sudah saya share, yang sudah saya contohkan itu boleh dilatihkan, boleh diajarkan juga kalau untuk mengenakan warna. Tapi kalau ini sekedar membiasakan aja anak belajar warna, sering mendengar begitu ya, sehingga dia mudah-mudahan diharapkan siapa tahu dia belajar dari sini, paham dari sini. Oke. Ya, paham ya, Bun. Nah, berikutnya, Solihah ya. Untuk Solihah, nah ini duduknya, sitting ya. Tolong dicek ya, setiap melatih anak duduknya harus diperhatikan ya. Duduknya masih sitting gitu ya. Duduknya Solihah masih sitting. Sebaiknya harus bersila ya, sebaiknya bersila. Dan eh untuk ini ya, Bun, untuk manik-maniknya, Bunda sediakan aja jumlah yang pas ya. Jangan diberikan satu wadah penuh meskipun kita punya banyak ya. Bun, sekalian pun nanti yang lainnya tercecer kemana-mana. Enggak gitu ya. Harus mungkin taruh di mangkok kecil gitu ya. Terus dikasih 10 aja ya. Atau bahkan kurang dari 10 ya. Nanti anak eh, biar konsep selesai, konsep tuntas itu dia dapat ya, ada efek terapinya ya. Dan untuk talinya, bagian ujungnya bisa diberi plester kecil gitu ya, supaya lebih kaku dan ketika dimasukkan ke dalam lubang manik-manik itu mudah gitu ya. Ini akan membuat anak lebih bersemangat, lebih termotivasi. Kalau untuk tahap awal, sulit, dia nanti mudah nggak fokus gitu ya. Capek gitu ya. Terus nanti dia berikutnya juga ogah-ogahan karena baru satu aja udah sulit ya. Apalagi nanti aduh banyaknya, apalagi satu satu wadah besar gitu ya. Aduh kapan selesainya? Anak sudah keburu kabur, kadang nggak fokus dan akhirnya baru dapat 5 udah ditinggal pergi kabur gitu ya. Dan ini nggak ada efek terapinya kalau seperti itu gitu ya. Maka harus dipermudah dulu di tahap awal itu, dimudahkan dulu gitu ya. Ini biar dia ngancingkannya apa bukan ngancingkan ya, memasukkannya itu mudah, dibikin kaku dulu ya, dibikin kaku terus dimasukkan di manik-maniknya dan manik-maniknya dipas aja ya dalam satu mangkok gitu. Sehingga dia akan lebih percaya diri, wah aku bisa ternyata ya sampai tuntas. Nah, itu memunculkan hormon dopamin ya. Dopamin itu hormon bahagia gitu ya. Karena kepuas ya dengan hasil kerjanya gitu ya. Bisa sampai tuntas dan ibu senang ya karena merasa anak itu sesuai dengan instruksi ibunya, udah bagus begitu ya. Itu akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi secara psikologi anak, dia akan merasa senang gitu ya. Kalau ibunya senang, anaknya juga senang, merasa puas. Dan ini akan semakin setiap ada tugas dia bisa mengerjakan dengan tuntas, ini sangat efektif ya untuk proses pembelajaran dia berikutnya ya. Dia akan lebih mudah ditata gitu ya. Karena dia merasa aku bisa melakukan dan ibuku senang. Nah, itu kepuasan tersendiri bagi anak ya. Gitu ya, Bun. Paham ya? Oke. Berikutnya. Nah, untuk Mas Ivan ya. Nah, ini untuk naik tangga ya. Jadi tidak hanya sekedar naik turun tangga aja ya, Bun, tetapi apalagi ada playground begini ya, dimanfaatkan aja gitu ya. Jadi Bunda bisa menyediakan bola gitu ya, sejumlah mungkin 5 nggak apa-apa, atau bahkan Bun ini kan di outdoor ataupun di taman, kan bawa-bawa gitu gimana gitu ya. Ya kalau
nggak ada bisa pakai batu ya, batu. Jadi nggak usah bawa bola-bola, tapi ada batu-batu di situ mungkin mengumpulkan 5. Nah, nanti bisa dipindah gitu ya. Sama mungkin kantong ataupun wadah kecil gitu ya, ataupun botol ya, bisa dimasukkan ke dalam botol. Jadi tidak hanya sekedar naik turun gitu aja. Botol, dikasih botol, dikasih wadah yang isinya mungkin batu kecil atau kerikil gitu 5 gitu ya. Nanti si anak ini atau Mas Ivannya bawa satu, terus di bawah naik sini, tek, 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 tek. Nah, terus merosot sini, kan ada terowongan ya, merosot set gitu, masukkan yang ada di sini, kita kasih wadah satu lagi, terus ambil lagi. Nah, jadi dia sambil melakukan aktivitas yang bertujuan gitu ya. Tidak hanya sekadar bikin capek aja naik turun tanpa ada tujuan, tanpa ada misi gitu ya. Nah, kalau ini kan misinya jelas. Misinya memindahkan kerikil dari sini ke sana gitu ya, melewati tangga, terowongan ataupun perosotan ya, satu-satu. Nah, itu kan merupakan aturan ya, yang anak itu belajar dari aturan yang sederhana dulu gitu ya. Baru kalau dia sudah mulai bisa menyesuaikan dengan aturan yang sederhana yang kita buat dalam permainan, dia akan bisa ya menyesuaikan ketika dia berada di lingkungan sosial gitu. Karena dia sudah terbiasa untuk mengikuti aturan. Nah, itu apa namanya analoginya kan, Bun. Efek terapeutiknya itu di situ gitu ya. Dia mulai paham dengan aturan-aturan, maka mudah gitu ya untuk diatur. Kemarin tuh ya Bun, di tahun yang lalu, ini homeschooling yang tahun lalu ya, saya ceritakan sedikit. Eh, Anaknya autis ya, autis, terus usianya udah sekitar 5 tahun ya. Nah, dia kalau latihan ya sesuai dengan saran saya ya, berusaha untuk menuntaskan target-target yang eh, sudah diberikan gitu ya. Contohnya melompat sambil memindah bola 5, satu-satu sampai tuntas, sampai selesai bolanya. Itu satu. Terus yang lain apalagi. Jadi usahakan selalu tuntas begitu ya. Kalau tuntas kan berarti ada targetnya ya Bun. Ada yang dia ambil atau ada yang dia pindah begitu ya. Sampai tuntas, selalu tuntas. Nah, suatu hari ada lomba 17 Agustus di desanya atau di daerahnya lah ya. Meskipun dia belum bisa ngomong ya, artinya dia masih speech delay, dia masih autis, ada kadang masih ada apa namanya ini eh, satunya tantu itu apa namanya? eh clapping hand atau apa ya istilahnya? Aduh aku lupa, steaming ya. Ada steamingnya. Tapi dia bisa mengerjakan lomba itu sampai dapat juara. Ya. Juaranya itu sih, juaranya 2. Atau berapa ya waktu itu dia ibunya ngasih tahu saya lupa. Cuman dia bisa menuntaskan itu sampai selesai. Ya karena dia terbiasa latihan sampai selesai tuntas. Berarti ya, ketika dia kan waktu itu lombanya membawa balon ditaruhnya di kaki gitu ya, kaki dijepit gitu loh, dijepit di kaki sambil jalan memindah dari sini ke sana gitu ya, sampai ujung gitu loh maksudnya. Ya. Jadi si anak itu ketika di tengah jalan misalkan prosesnya terus balonnya lepas, nggak apa-apa sih, aturannya nggak apa-apa, cuman harus diulang lagi dari tempat di mana bola itu jatuh ya, diulang lagi terus dijepit lagi sampai sana, memindah sampai sana, nanti balik lagi gitu ya. Jadi satu kali putaran gitu ya, dari sini ke sana terus balik lagi ke sini. Nah, dia bisa meskipun temannya itu pengennya buru-buru cepet-cepet karena pengen juara, tetapi kalau terburu-buru malah nggak 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 jadi ada aturan-aturan yang dilanggar begitu ya. Nah, untuk si anak ini dia konsisten dengan bolanya, dengan balonnya. Gitu. Balon yang dia jepit itu pelan-pelan dia jalan, dia paham, artinya dia paham. Aku harus apa sih ya? Oh, aku harus begini begini. Dia bisa ngikuti instruksi itu. Gitu. Karena apa?
terbiasa tuntas, ya, terbiasa tuntas untuk mengerjakan. Ada target-target, ya Bun. Jadi saya harap ini bukan hanya sekedar buat rame-rame aja sih ya, tapi ini ada tujuannya. Kenapa harus memindah bola? Kenapa harus ada targetnya? Gitu ya. Itu untuk latihan, ya Bun. Nah, sama juga ini ya, Mas Ivan ya. Eh, ketika lari ya, bolak-balik. Ini memang untuk saya kalau saya lihat cara larinya masih belum begitu stabil ya, Bun. Masih ada gerak kompensasi lain gitu ya. Ketika dia berlari, entah itu tangannya, entah itu pinggulnya yang masih belum bisa stabil gitu ya, ataupun cara larinya gitu ya. Jadi masih masih perlu dikuatkan ya perbagian ototnya, mulai dari panggulnya dikuatkan, otot bagian kakinya, tangannya gitu ya, pinggul apa punggungnya. Jadi semuanya banyak gitu ya, Bun. Oke. Dan ini sebaiknya tidak hanya sekedar lari ya, tidak hanya sekedar lari ke sana, balik lagi sini, dari sana sini, tidak hanya sekedar itu, tetapi pakai target ya. Sehingga anak ini atau Mas Ivan ini punya misi. Misinya apa? Tujuannya apa dia melakukan itu gitu ya. Tujuannya memindah bola dari sini ke sini supaya apa? Supaya ada efek terapeutiknya gitu ya. Kalau hanya sekedar bolak-balik, dia nggak paham. Ini aku disuruh bolak-balik ngapain gitu ya. Jadi harus ada targetnya. Targetnya memindah bola. Nah, itu kan lebih terarah. Otak itu paham. Oh, ada misi tertentu yang harus aku selesaikan. Nah, itu dapat gitu ya. Kalau nggak ada target ya dia cuma bolak-balik. Maksudnya apa gitu kan? Nanti dia nggak dapat itu apa namanya eh, otak nggak pernah ada orientasi mendeteksi gitu ya, mendeteksi bahwa aku tuh eh, ada misi gitu loh, menyelesaikan tugas gitu maksudnya ya. Oke gitu ya Bun. Oke. Selanjutnya, nah ini saya pakai pakai menjelaskan lagi ya yang mungkin saya share di status tapi nggak saya share di di homeschooling atau di biar biar apa tuh? Biar lengkap gitu ya, biar lengkap ya. Jadi ini sebetulnya bebas aja ya, bebas aja. Atau mungkin memang belum saya share semuanya gitu ya. Tapi Bunda mungkin kadang ngelihat di status gitu terus melakukannya. Nah, kan kayak Mas Ivan udah melakukan gitu ya, tapi belum ada penjelasannya ya. Nanti ini saya jelaskan, oke? Yang pertama, anak berada di atas papan keseimbangan ya. Papan keseimbangan ini bisa diganti yang ada ya. Mulai papan yang seperti ini atau papan yang begini modelnya gitu ya, yang papan model begini ataupun papan yang model begini juga bisa ya. Atau yang pad balance pad itu juga bisa yang ada titik-titiknya di sini itu juga bisa gitu ya. Nah, ini untuk menstimulasi sensori vestibular ya. Untuk melatih keseimbangannya vestibularnya terstimulasi. Itu yang pertama. Oke. Nah, kalau dia udah pinter, coba ditambah lagi, ditingkatkan tingkat kesulitannya. Tidak hanya sekedar satu trigger aja, yaitu di atas papan keseimbangan dia harus stabil, berdiri stabil di situ, tetapi juga dia punya tugas lain ya. Jadi ada trigger kedua, yaitu dia harus memindah atau melepas jepit-jepit yang ada yang tertempel di bagian lengannya gitu ya. Lengan kanan dan lengan kirinya gitu ya. Sambil berdiri di atas papan keseimbangan. Jadi ada dua trigger di situ ya. Jadi kalau kita melatih anak dengan kondisi khusus itu kan belajarnya tahapan demi tahapan ya Bun. Satu tahap dia selesai. Belajar tahap berikutnya dia selesai gitu ya. Jadi
di breakdown ya, di breakdown pelan-pelan begitu ya. Bahkan satu step aja terkadang melatihnya lumayan lama gitu ya. Ya, trigger-trigger yang kita berikan atau stimulus yang kita berikan ini satu-satu pelan-pelan gitu ya. Nah, kalau anak yang mungkin banyak banyak stimulus ya, terkadang dia mengalami overload ya. Overload itu banyak rangsangan yang masuk, tetapi dia nggak bisa mengelola input sensori itu dengan baik ya. Otaknya nggak siap, sehingga yang ada dia tantrum karena overload ya, stimulasi yang dia dapat yang masuk ke dirinya, mulai dari sentuhan, mulai dari suara, mulai dari penglihatan, bahkan gerakan yang lain-lain dan lain sebagainya itu membuat dia itu pusing, membuat dia itu nggak bisa tenang gitu ya. Akhirnya yang terjadi dia mungkin dia memukul kepalanya, dia tantrum, macam-macam lah yang mungkin pelampiasannya gitu ya. Nah, maka cara melatihnya ya kita perbaiki tahapan demi tahapan, kita perbaiki komponen-komponen yang bermasalah, mulai dari vestibularnya kita perbaiki dulu, ini untuk melatih keseimbangannya gitu ya. Kalau tahap awal nggak usah dibanyakin trigger, cukup berdiri di atas papan keseimbangan, ya sudah eh, biar dia adaptasi dulu dengan posisi yang stabil. Kalau dia udah mulai mengenal, oh ternyata aman ya bagi aku nggak apa-apa ya, nggak jatuh ya. Oke, sekarang terus kita tambah pindah bola dari kanan ke kiri. Nah itu kan trigger kedua, gitu ya. Nah sama dengan ini ya, ini juga trigger kedua, gitu ya. Dia harus menjepit, sedangkan menjepit sendiri punya keterampilan ya, yaitu motorik halus begitu. Terkadang kalau anak yang masih sulit motorik halusnya, dia mencabut begitu aja ya, apa namanya, nggak memencet jepitnya tapi mencabut langsung begitu ya. Nah, itu yang kanan ya, yang kanan mengambil di sebelah kiri ya, melepasnya sebelah kiri ya, kalau udah sampai tuntas dulu sampai selesai, baru kalau udah selesai yang kiri mengambil yang sebelah kanan sampai atas gini ya, sampai atas supaya apa? Lingkup gerak sendinya atau orientasi geraknya itu eh, bagus ya, mobilitas sendinya ataupun orientasi arah geraknya gitu ya. Ini juga latihan body space integration. Jadi menghubungkan antara apa namanya, tangan atau anggota geraknya saat dia melakukan aktivitas terkait di ruangan ya. Maksudnya ruangan itu ketika berada di atas begitu ya. Maksudnya ini apa ya? Di sekitar kita ini loh. Space gitu ya, apa istilahnya itu seperti itulah. Begitu ya Bun, paham ya? Nah ini kalau sudah si terapisnya ini memasuk, ada wadah di sini ya, ada wadah khusus gitu ya, ada sudah disediakan wadahnya, dan dia selalu mengecek kestabilan kakinya gitu ya. Jadi mereng kanan, mereng kiri, mereng kanan, mereng kiri. Nah ini kan trigger yang banyak ya. Kalau trigger yang trigger ini dia bisa mengelola dengan baik ya, ya dia akan lebih baik ketika eh, dilepas di luar. Dia sudah mulai terbiasa mengelola input sensori yang masuk, informasi yang masuk, dia udah mulai baik ya pengelolaannya gitu ya. Nah ini yang menjadi efek terapeutiknya tuh di situ. Paham ya Bun? Oke, nanti boleh dicoba juga ya. Meskipun belum saya berikan, boleh mencoba juga ya. Pernah belum ya saya sharing? Kalau ini tahapannya begini ya, saya jelaskan. Yang pertama, ini tahapannya ini. Pertama ini. Iya, si anak ini diminta untuk memindah bola, mengambil bola dari sebelah sini ya, dari depannya itu. Dia jalannya mundur, ya, mundur begitu ya, sampai di sini nih, tahap 2 ini, tahap 2.
Nah, dia mundur melewati, tapi kan dibantu sama terapisnya gitu ya. Sehingga si anak itu tetap apa namanya menghadapnya ke depan gitu ya. Tetap dibantu, ayo mundur. Meskipun mundurnya itu dia mencoba meraba kakinya yang pas bagaimana ya. Meskipun dibantu tapi kan dia nggak lihat ya, nggak melihat dia mengandalkan sensori taktilnya gitu ya. Dan apa namanya kinestesia ya, kinestesia itu ketika si anak ini eh, menyentuh menyentuh benda itu dia bisa menghubungkan aku harus bergerak bagaimana ya gitu ya. Nah, itu dia berusaha menghubungkan gitu ya. Oh, kalau kita jalan mundur kan kita juga mengira-ira, meraba kaki kita meraba gitu ya, Bun. Nah, itu yang ingin kita munculkan, sensasi itulah ya yang akan kita latihkan kepada anak gitu ya. Jadi anak ini diajari untuk jalan mundur melewati papan keseimbangan. Ketika papan keseimbangannya itu mulai turun gitu ya, otomatis kan agak jeglek gitu ya Bun, agak ke bawah gitu ya. Nah anak siap nggak dengan posisi perubahan perubahan tubuh yang yang dia tidak melihat itu gitu ya. Dia tidak siap untuk itu kalau dia memang apa ya memang nggak siap gitu ya. Kecuali memang dia sudah beberapa kali dia mulai hati-hati gitu ya, dia mulai aware dengan eh, apa namanya yang dia lakukan gitu ya, jangan sampai jatuh gitu ya. Nah, ini memunculkan awareness juga, alertness ya. Alertness itu kewaspadaan, ya, kehati-hatian pada anak ya. Karena memang anak-anak eh, dengan gangguan sensori gitu ya, itu kan dia nggak hati-hati, ceroboh gitu ya Bun. Apa namanya terburu-buru, jadi nggak pas jalannya gitu ya. Nah, maka kita pengen dia hati-hati, dia aware ya dengan dirinya, dengan lingkungan sekitar. Nah, maka latihannya pelan-pelan begini biar dia belajar aware gitu ya. Oke. Nah, terus setelah ini nomor tiga nih yang ini ya, nomor tiga yang ini ya. Nah, dia mepet, mepet. Ini terapisnya tangannya kan mendorong sedikit ya, biar dia lurus gitu ya, biar tidak ada gerakan kompensasi ya. Artinya dia harus lurus apa namanya sendinya harus lurus ke atas ini, sendi bagian bahunya ke atas begitu ya. Jadi menaruh si bola yang dia bawa ini dimasukkan ke dalam ini ada tong ada tongnya di sini. Nah, apa ya ini semacam wadah begitu ya. Terus dia memasukkan pun dengan cara tidak melihat ya. Jadi dia merasakan yang bekerja adalah sensasi sensori taktilnya sama apa namanya kemampuan untuk memperkirakan ya, memperkirakan gerakannya, terus eh, mengira-ira gitu ya, mengira-ira. Ya ini yang perlu dilatih, yang perlu dimunculkan gitu. Nah, tentu sambil jinjit. Kalau nggak bisa dia jinjit tuh, ya kan? Terus terapisnya memberikan tahanan atau memberikan support ya di bagian dadanya. Ini akan lebih memudahkan anak ya supaya dia lebih stabil saat melakukan menaruh si bola ini ke dalam tongnya. Maksimal gerakannya maksimal begitu ya Bun. Lingkup gerak sendinya juga maksimal gitu ya. Ya nanti untuk videonya insya Allah saya share ya. Saya share di materi ya, grup materi. Paham ya, Bun? Ya, jadi bukan berarti terus ketika kita melatih anak itu anak disuruh sendiri, ya dia belum bisa ya. Harus dibantu ya kalau belum belum bisa apalagi itu pertama kali ya, ya dibantu biar dia mudah, biar dia bisa untuk tahap selanjutnya dia akan belajar dari situ ya. Dia akan mengambil pelajaran gitu.
Oh ternyata seperti ini ya, aku bisa ya. Oke, dia akan termotivasi, tambah pede gitu ya. Seperti itu. Jangan dibiarkan sendiri ya. Kalau kesulitan dibantu. Pun gimana dong kalau dibantu terus gitu ya. Nah, bantuan itu lama-lama akan kita kurangi, tidak seterusnya kita bantu gitu ya. Jadi dikurangi pelan-pelan bantuannya gitu supaya si anak ini belajar ya, belajar untuk kemandiriannya juga. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini saya ambilkan dari Esan ya. Esan ini ada tugas untuk berjalan jinjit ya. Ini sudah benar. Nah, tetapi untuk bola kan untuk tugasnya sambil memindah bola gitu ya pun bola 5. Nah, sebaiknya satu-satu ngambilnya ya. Bukan bolak-balik ya, bukan bolak-balik membawa bola. Itu eh, kurang berefek, terapinya kurang ada efeknya, efek terapeutiknya kurang gitu ya. Karena apa? Karena si anak ini eh, tidak akan mengambil apa ya, pelajaran dari situ. Kenapa ibu nyuruh aku bolak-balik bawa bola gitu ya? Nah, dia akan belum apa ya istilahnya kurang bisa memahami misinya gitu ya. Sekali lagi targetnya sampai selesai, dikatakan selesai itu kapan gitu ya. Oh, di hitungan kelima selesai gitu ya. Nah, terkadang anak ini pengen cepet-cepet sampai 5 aja tanpa harus apa namanya, tanpa memperhatikan kualitas gerakannya. Sehingga memang perlu kita kita berikan tidak hanya bola aja ya medianya ya Bun. Bunda bisa kok ya untuk misalkan di rumah ada flashcard ya, flashcard itu sambil memperkenalkan mungkin kalau bagi anak-anak yang belum paham ya, belum paham warna ataupun belum paham angka, huruf gitu ya. Mungkin bisa ayo ambil huruf A ya. Yuk jalan jinjit terus taruh di sini misalkan di sini dikasih meja yuk ditata di sini balik lagi jinjitnya yuk ambil huruf B ya yuk kalau dia belum paham B ditunjukkan aja B yang ini ya terus ayo jalan lagi gitu ya taruh gitu ya balik lagi ambil huruf C mana C yang ini gitu ya ditunjukkan nggak nah, kalau memang anak belum paham gitu ya Bun. Nah, nanti sampai anak itu, oh, bentar lagi selesai. Ya, jadi semangat gitu ya. Kan kemarin siapa ya? Hafizah kalau nggak salah ya yang Bun ini kalau waktu mungkin dikasih target 5 kalau sudah tinggal 2 itu semangat gitu ya. Ya karena udah mau selesai ya. Udah mau selesai kan dia ada motivasi untuk menyelesaikan sampai semangat. Coba kalau itu satu keranjang bola, ya dia nggak nyampe baru dapat mungkin berapa, mungkin 5 ataupun berapa, dia udah nggak mau dan akhirnya kabur. Nah, yang dikatakan selesai kapan? Ya, maka dikatakan selesai atau dia katakan tuntas kalau sudah habis. Nah, ini kapan mau habisnya kan? Satu keranjang bola, anak keburu kabur ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak juga. Gitu, ya. Biar dia tambah semangat kalau udah mau selesai tinggal 2 atau tinggal 3 tinggal apalagi tinggal 1 dia akan semangat menyelesaikannya gitu ya. Seperti itu dan kalau udah selesai kita kasih apresiasi hebat gitu ya. Tos dulu tos gitu ya. Ya kita berikan pujian lah pelukan itu tandanya kamu baik gitu ya setuju jadi ibu itu senang kalau kamu seperti itu gitu ya. Tanda biar anak semakin motivasinya semakin terbangun. Ya. Itu contoh. Terus selanjutnya, ini contohnya. eh ini saya eh, terapi di rumah gitu ya, terapi di rumah. Nah, di sini mungkin Bunda nanti juga bisa mencontoh juga nggak apa-apa ya. Di sini kan saya pakai bosubol ya. Bosubol ini
hampir-hampir sama ya dengan balance board atau papan keseimbangan. Gitu ya, karena ketika anak nggak bisa stabil di atas bola ini, di atas ball, ya dia akan terjatuh gitu ya. Apalagi yang vestibularnya masih kurang, dia akan terjatuh, mudah jatuh lah. Nah, saya pakai tali gitu ya, pakai tali sehingga si anak ini mencoba untuk memasang, ya, memasang kartu. Ini kan ada kartu ya, Bu. Ini kan saya sambil mengajarkan angka 1 sampai 10 ya. Saya minta ambil angka 1 gitu ya. Dia memang masih kesulitan ya untuk mengenali angka gitu ya, masih kesulitan. Jadi saya menggunakan media kartu dan dia eh, memasang, Saya minta untuk memasang kartu di talinya ini menggunakan jepit. Jadi sambil dijepit kartunya begitu ya. Bisa. Ini usia berapa tahun ya? 7 ke 8 tahun. Nah, ini nanti Bunda bisa juga. Ini melatih apa aja? Ini melatih keseimbangan dia. Hampir-hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi dia beraktivitas di atas bosubol gitu ya sambil menjepit gitu ya. Jadi triggernya ada banyak, tidak hanya 2 gitu. Ada 3, melatih kemampuan kognitif, melatih kemampuan vestibularnya atau keterampilan vestibularnya, dia juga motorik halusnya, koordinasi mata tangannya, ya. Jadi ada beberapa komponen yang dilibatkan. Nah, ini latihan. Oke, paham ya? Selanjutnya, nah eh ini saya menggunakan ini lompat zigzag ya. Lompat zigzag itu begini. Jadi si anak ini melompat dari sini ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Sini sambil memindah ring ya. Ini saya sediakan kerucut sama ring ya. Jadi dia memindah ring gitu ya dari yuk kita lompat ya ke samping ya. Samping sebelah sini yuk, lompat, hap, lompat lagi, hap. Kalau anak masih kesulitan, boleh pakai tanda kemana dia harus melompat. Boleh pakai hopscotch, boleh pakai solatip ya yang warna hitam mungkin ya yang bisa dipakai gitu ya untuk tanda begitu. Iya, Bun. Nanti ambil lagi. Ini saya cuma sekitar 5 atau 6 gitu ya. Se Sejauh ininya. Apa namanya? Sebanyak ringnya. Oke, paham ya. Nah, terus yang bermain plastisin. Ya. Plastisin ini untuk melatih kemampuan dexterity kita atau anak ya. Jadi koordinasi jari-jarinya itu pakai gitu ya, dilatih ya. Habis itu dipencet ya Bun, dipencet pakai jari-jarinya. Mulai dari jari jempol, mencet terus, ayo kayak ngecap cap 3 cap jempol itu loh Bun. Nah, di apa namanya? Di sini di ini plastisinnya ini. Yuk dicap gitu ya. Dicap coba sampai ujung. Ini kan kayak dibikin sosis gitu ya. Yuk kita cap dari sini 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 sampai ujung gitu ya. Habis itu jari telunjuknya coba sekarang ya dipencet gitu ya. Pencet lagi pakai jari telunjuk. Mungkin terus dibulet-buletin lagi, dipencet pakai jari tengahnya gitu ya. Sampai jari kelingking ya. Itu untuk menguatkan koordinasi jari-jarinya, menguatkan kemampuan motorik halusnya, ya kemampuan dexterity-nya, ya kayak untuk eh, menggunting, menempel, itu kan butuh motorik halus. Nah, nanti bisa menggunakan latihan ini. Ini sangat fleksibel ya latihan. Oke, selanjutnya. Oh, udah habis ya? Oh, udah habis. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Yang ada berapa ya? Ini ya, ada 5.
Ada Bunda Diana, Bunda Dwi, Bunda Lili, Bunda Umi Fahri, Bunda Uriati. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bun dari latihan-latihan yang, oh ya satu lagi ya, sambil menunggu latihan, ayo, sambil menunggu tugas yang apa namanya, ini yang mau saya share, bukan tugas ya, maaf, bukan tugas yang mau saya share, ada yang mau bertanya nggak? Boleh langsung ya Bun, kalau ada yang mau bertanya. Ya, nggak ada. Satu lagi ya, Bun. Satu lagi ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua ya ketika melatih anak di rumah ya. Yang pertama, sebelum memberi instruksi pada anak ya, apabila aktivitas yang akan kita berikan tersebut merupakan aktivitas pertama kali dilatihkan, maka orang tua wajib memberi contoh ya, wajib memberi contoh ya. Supaya apa? Pertama, supaya merasakan langsung ya. Supaya apa lagi? Supaya anak termotivasi untuk melaksanakan tugas yang kita berikan dengan benar gitu ya. Contohnya apa? Oke, sekarang contohnya gini. Beberapa kali dijumpai orang tua melatih anak jalan dengan lutut contohnya ya. Jalan dengan lutut itu anak diminta untuk jalan di lantai. Nah, coba kita terapkan diri sendiri ya. Ketika jalan lutut di lantai, apa yang kita rasakan? Ya, tentu lutut kita akan merasa sakit, ya kan? Karena apa? Karena tulang ini eh, terbentur, bukan terbentur ya istilahnya, tertekan oleh keramiknya, ya, sehingga merasa sakit, ya. Nah, itu anak diminta untuk memindah bola sampai 5 bahkan 10, ya sakit banget lah ya. Nah, maka kalau kita sendiri menerapkan, wah ternyata sakit juga ya. Nu apa jalan di jalan lutut pak di apa namanya di lantai. Nah, kita bisa lebih berempati pada anak. Jadi kita memberikan aktivitas itu, kita tahu cara apa ya, bukan caranya, merasakan dulu gitu loh ya. Merasakan dulu waktu mengerjakan tugas tersebut gitu ya. Sehingga sensasinya kita pun dapat ya. Dan kalau anak masih kesulitan, kita pun juga tidak cepat-cepat marah. Kenapa sih nggak bisa? Kayak gini aja nggak bisa. Nah, nggak seperti itu ya. Jadi kita lebih bisa berempati pada anak ketika kita merasakan secara langsung ya. Oh ternyata sulit ya, gitu ya. Atau ternyata sakit ya. Nah, maka kita bisa mengurangi targetnya ya. Yang awalnya mungkin 10 jadi 5. Nggak apa-apa ya. Yang penting kualitas gerakannya bagus begitu ya. Nah, selain itu anak juga termotivasi, apalagi yuk kita latihan melompat. Ibunya juga sambil melompat, sama gitu ya. Saya pun juga sering ya, Bun, ketika terapi di sini ya, ikut-ikut apa namanya? Ikut melompat juga gitu ya. Memberi bareng-bareng. Jadi mengerjakan bersama-sama sama anak gitu ya. Misalkan kita minta anak untuk berjalan berjalan di papan bukan berjalan ya melompat contohnya. Nah kalau melompat ya ya kita ikut melompat gitu ya. Ayo lompat, hap hap gitu kita juga melompat gitu. Nah, ya, apakah kita capek gitu ya? Kalau kita capek ya tentu anak kita juga capek juga gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar nyuruh-nyuruh memberi instruksi, itu juga kita bisa memberikan apa namanya apresiasi juga ya kalau sudah selesai. Gitu ya Bun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemberian instruksi harus jelas ya.
Jadi ketika Bunda mengajarkan pada anak ya, itu memberi instruksinya jelas gitu ya. Intonasi yang dipakai itu tegas gitu ya. Ayo lompat, hap, hap, hap gitu ya. Jadi apa namanya, supaya anak itu mudah mencerna. Kalau kita instruksinya terlalu bertele-tele gitu ya, nanti anak akan bingung juga gitu ya. Ya. Tapi sebelumnya perlu kita ajak komunikasi dulu, kita kasih istilahnya wejangan gitu ya. Kita kasih pesan dulu atau kita komunikasikan dulu ya. Meskipun seolah-olah dia nggak paham, nggak apa-apa. Tetap kita hargai dia ya. Jangan mentang-mentang anak harus nurut sama kita, kita nggak komunikasi dulu terus ayo lompat. Nah, gitu kan ya ya kurang kurang menghargai anak. Jadi harus kita komunikasikan dulu sama anak. Kita mau main lompat ya. Nanti misalkan Meme melompat dari sini ke sini pakai satu kaki ya. Enggak, bukan dua kaki, satu kaki. Gitu. Instruksinya harus jelas. Yuk lompat, hap, lompat lagi, hap, gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Sekecil apapun progres yang ditunjukkan anak harus disyukuri. Ini harus dikasih apa namanya? Garis bawah. Harus disyukuri. Karena kita akan menghargai anak dengan kita mensyukuri anak perubahan sekecil apapun yang ditunjukkan anak itu usaha keras ya yang dia lakukan gitu ya, hasil dari latihan ya, yang dia lakukan, progres yang kecil itu akan menjadi bagus, menjadi lebih besar lagi ketika kita memberi apresiasi, ketika kita menghargai dia gitu ya, menghargai hasil kerja dia. Gitu ya. Karena dia merasa senang bisa memuaskan ibunya. Oh, ibuku senang. Jadi dia lebih efektif menerima pelajaran, ya. Menerima apa latihan-latihan, ya. Harus disyukuri. Ya, terima kasih ya. Kamu sudah berusaha untuk bisa melompat ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, Bunda kasih tepuk tangan, tos dulu pintar ya. Besok main lagi ya gitu contohnya gitu. Ini anak paham kok ya, dia paham gitu ya. Lama-lama dia paham. Oh kayak gitu tandanya seneng, puas. Tapi kalau ibunya mungkin marah atau anu kan dia juga tahu juga gitu ya kalau marah gitu ya. Mereka sensitif terkadang ya, punya kepekaan yang lebih gitu ya. Kalau ibunya mungkin, oh kenapa ngomong? Ini nah, contohnya gitu ya. Kok nggak bilang-bilang? Nah, itu kan menunjukkan ekspresi nggak suka gitu ya. Nah, anak terkadang tantrum ketika diprotes gitu ya. Ibu nggak suka, tapi aku gimana? Aku nggak bisa gitu ya contohnya. Kalau dia mau mengungkapkan gitu ya. Nah, akhirnya dia mungkin tantrum atau menunjukkan dengan physical abuse, self abuse ya, memukul dirinya ataupun membenturkan kepala ke dinding dan seterusnya gitu ya. Karena ketidakpuasan dari orang tuanya. Karena apa? Dia paham. Selanjutnya, konsep saat melatih anak dari rumah adalah dipermudah ya saat mengerjakan tugas ya. Tidak hanya di pertama kali aja sebetulnya ya, tapi di setiap latihan ya. Apalagi itu di pertama kali, baru banget ya. Ini tugas ini atau aktivitas belum pernah dilatihkan ke anak ya. Nah, kalau dia baru mulai mengerjakan tugasnya, mengerjakan aktivitas itu, ya dimudahkan dulu aja gitu ya. Jangan dipersulit dulu, biar dia masuk dulu ya ke kita. Masuk dulu, wah ternyata pinter ya, bisa ya. Meskipun itu sekedar memindah bola dari kanan ke kiri gitu ya.
nggak apa-apa. Yang penting dia pede dulu ya. Seperti dia mau dengan kita dulu, mau ngerjakan dulu gitu ya. Kalau dia nggak mau ngerjakan, apalagi kita kasih yang sulit ya. Yang mudah aja dia susah, nggak mau, apalagi yang sulit ya. Tentu dia kabur gitu ya. Maka yang mudah dulu aja yang dikasihkan ya. Ayo ambil bolanya, misalkan Bunda kasih bola, ayo ambil bolanya. Nah, terus dia meraih, wah pintar, masukkan sini bolanya gitu ya. Terus dimasukkan, lagi ambil lagi gitu ya. Masukkan lagi. Nah, itu kan mudah gitu ya. Mudah bagi anak ya, sederhana banget. Tidak perlu dijauh-jauhkan, nggak apa-apa. Cukup ditaruh di sampingnya gitu ya. Kalau dia udah ternyata, wah aku bisa ternyata sampai habis, hore tepuk tangan gitu ya. Terus yuk kita main lagi, agak dijauhkan dikit gitu ya. Jauhkan lagi dikit dari samping agak dikasih tantangan dengan dijauhkan begitu ya. Sehingga terjadi latihan crossing midline jauh gitu ya, lebih jauh dibandingkan yang dari awal gitu ya. Kalau dia udah pinter, wah hebat sekarang coba sambil duduk di atas papan keseimbangan ini apa ya? Coba duduk di sini yuk, duduk di sini sekarang ya. Pindah dari depan ke belakang ya. Bolanya dipindah dari depan ke belakang atau dari samping sampai kiri. Kan mudah ya bagi anak. Karena melalui beberapa tahapan yang tadi dia udah terbiasa ya. Kalau dia udah pinter, coba sambil berdiri bisa nggak ya? Gitu ya. Coba berdiri pelan-pelan. Kalau dia masih takut, nggak usah disuruh pakai bola dulu gitu ya. Kalau dia masih takut, ya cukup berdiri beradaptasi dengan hal apa papan keseimbangan yang mungkin itu pengalaman pertama dia. Oh, ternyata dia aman. Oh, ternyata ini aman bagi aku ya, nggak apa-apa gitu ya. Coba dipegangnya dilepas pelan-pelan ya. Yang awalnya dipegang dua, sekarang dipegang satu, gitu ya. Bisa nggak ya? Wah, pintar ternyata. Lagi gitu ya. Nah, kalau udah dia udah mulai terbiasa sambil nyanyi mungkin ya sambil dia enjoy nyanyi terus dilepas pelan-pelan. Jadi pegangannya keduanya dilepas. Terus anak mulai agak aware, agak waspada, alert, takut begitu ya. Nggak apa-apa, yuk sambil nyanyi lagi yuk. Ya. Nah lama-lama kan dia sendiri bisa ya. Kalau dia sendiri berdiri di atas papan keseimbangan sendiri. Nah kalau dia sudah mulai enjoy, kita kasih trigger baru ya. Coba ambil bolanya ini dimasukkan ke keranjang-keranjangnya, nggak usah ditaruh di jauh-jauh, cukup di depannya aja ya. Yuk ambil bolanya, masukkan. Wah pintar, lagi-lagi. Nggak usah banyak-banyak, cukup 5 dulu nggak apa-apa gitu ya. Jadi bertahap melatihnya pelan-pelan. Habis itu jauhkan dikit. Yang awalnya di depan agak ke samping, digeser ke samping dikit gitu ya. Nah, itu tidak satu waktu, mungkin di lain hari juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa di lain hari. Biar tidak bosan juga ya. Terus diselingi latihan yang lain. Yuk kita main ayunan di luar yuk gitu contohnya. Jadi dibikin enjoy tapi disiplin serius gitu pelan-pelan gitu. Ini butuh belajar ya, Bun. Biar memudahkan gitu ya. Memudahkan anak, memudahkan Bunda juga. Jadi nggak merasa tertekan, merasa terbebani. Kenapa anakku belum bisa-bisa ya, Bun? Gitu ya. Nah, kita bantu aja. Kalau belum bisa ya kita bantu, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi bantuan bisa dibantu terus. Ya nanti lama-lama dikurangi bantuannya gitu. Yang terakhir, harus menggunakan media atau alatnya. Nah, ini coba perhatikan ya. Perhatikan di klinik atau ya biasanya di klinik ya, di klinik ataupun rumah sakit ya. Hampir semua terapis pasti menggunakan media, entah itu mainan ataupun yang lainnya. Pasti sebagai target ya, sebagai target ya. Target istilahnya target ini misi anak gitu ya. Misi anak yang sederhana. Kalau misi mungkin misi apa ya, misi yang kita bayangkan atau yang biasa kita dengar itu kan misi-misi yang apa ya, tingkat
tinggi gitu ya, orang-orang yang mungkin apa namanya, apalah maksudnya, yang orang-orang pemerintahan gitu ya, mungkin punya misi tertentu dan macam-macam gitu ya. Cuma kalau anak ini misinya apa? Sederhana banget ya. Misinya hanya memindah bola gitu ya, dari ujung ke ujung ya. Jadi dia terbiasa dengan latihan itu sampai tuntas gitu ya. Misinya dikerjakan sampai selesai ya, sampai tuntas begitu ya. Nah, ini harus pakai ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah sering saya sampaikan. Gitu ya, Bun. Paham ya sampai sini ya? Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Untuk videonya nanti saya share di Telegram ya. Paham ya, Bun? Paham ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam hari ini menjadi motivasi bagi Bunda, menjadi manfaat ya, kebaikan untuk Bunda sekalian. Ya, semakin paham cara melatih anak di rumah, semakin baik dan semakin ditingkatkan untuk kesabarannya gitu ya. Memang banyak ulah mereka gitu ya pun, tapi dengan kita ikhlas, kita sabar, dan kita tambah dengan doa-doa kita doakan mereka gitu ya. Karena kalau mengandalkan kita sendiri pun ya, ya kita nih cuma manusia biasa juga ya, nggak bisa merubah ya, nggak bisa merubah anak ataupun nggak bisa merubah siapapun ya. Yang bisa merubah ya Allah, hatinya dia kan dalam genggaman Allah. Maka perlu kita doakan ya. Doa ikhtiar itu jadi satu ya, nggak boleh dipisah-pisah ya, bagi yang muslim. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.